Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di Ulas Buku. Akhirnya ya, setelah sekian lama, udah beberapa minggu ini aku nggak up video baru tentang ulas buku. Hari ini aku akan ulas buku lagi, karena aku baru selesai mengerjakan deadline. Dan bertepatan dengan itu juga aku baru selesai membaca sebuah novel. Novel ini adalah novel remaja, genrenya adalah low fantasy yang ada romansnya juga. Tokoh utama di sini adalah laki-laki, sebagaimana buku ini juga ditulis oleh seorang laki-laki. Bukunya apa sih? Ini dia, Respati, karyanya Ragil JP. Seperti apa ceritanya? Dan di akhir video ini akan ada giveaway, jadi kalian tonton video ini sampai habis ya. Jadi aku sendiri nih baru aja selesai ngobrol langsung sama penulisnya lewat Instagram Expert Class Project. Jadi kalian bisa nonton sendiri tentang obrolan kami. Di sana kita membahas banyak hal tentang proses kreatif di balik novel Respati ini. Tapi kalau misalnya kalian belum sempet gitu, aku akan jelasin sedikit tentang cerita garis besarnya novel Respati ini seperti apa. Sebagaimana tokoh utamanya di sini, Respati ini selain sebagai judul adalah tokoh utamanya. Dia ini punya kemampuan yang unik teman-teman, yaitu dia bisa mengendalikan mimpi orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang sedang tidur lalu masuk ke dalam alam mimpinya, Respati ini bisa masuk ke sana dengan sentuhan kulit gitu. Jadi misalnya sentuh tangannya, otomatis dia bisa masuk ke dalam alam mimpinya, dan lebih parahnya lagi dia bisa mengendalikan mimpi itu. Jadi kalau misalnya yang mimpi itu sedang mengalami mimpi buruk gitu, si Respati ini bisa memasukkan sugesti-sugestinya supaya yang mimpi atau yang tidur ini punya mindset yang bagus, supaya dia bangun-bangun tuh nggak ngerasa kayak capek, ngerasa kayak terburu-buru atau kayak deg-degan yang berlebihan karena habis mimpi buruk gitu. Jadi merasanya kayak happy. Nah, Respati ini lagi belajar ke dalam tahap sana. Lewat kemampuan yang ini, dia merasa aneh awalnya pada dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Wulan. Wulan ini adalah tokoh yang lain, perempuan sebagaimana yang ada di novel remaja. Wulan ini penyeimbangnya Respati. Dari situlah dia belajar tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Ketemulah istilah yang namanya oneironautics gitu. Itu adalah sebuah istilah di mana seseorang bisa mengendalikan mimpi, termasuk yang dialami oleh si Respati ini. Nah, settingnya novel ini ada di Yogyakarta. Lewat dari tokoh itu, sebenarnya apa sih yang mau diceritakan gitu. Nah, kalau kalian baca di blurb, ini kisahnya bermula ketika ada kejadian yang mengerikan di Yogyakarta, di mana di sana ada mayat yang meninggal dalam kondisi terbalik. Jadi dia gantung diri tapi posisinya kebalik gitu, kakinya yang di atas, kepalanya yang di bawah. Saking mengerikannya, orang-orang tuh nggak ada yang tahu nih penyebabnya bisa kenapa kayak gini. Ketika diusut oleh misalnya media tuh kayak nggak punya bukti yang bisa memberatkan kepada siapa tersangkanya. Terus juga kasus-kasus ini akhirnya nggak terpecahkan dengan baik. Nah, tugasnya Respati ini kayak penasaran apa sih yang terjadi terhadap kasus ini gitu. Apa yang terjadi pada mayat-mayat itu, korban-korban itu, siapa ya dalang sebenarnya. Dari situlah lewat dia masuk ke mimpi seseorang, dia bertemu dengan malaikat berjubah hitam misterius yang dia nggak tahu siapa orangnya. Nah, itu siapa? Nanti kalian baca aja di buku ini tentang siapa pelaku sebenarnya. Selanjutnya nih, buat kalian yang belum baca dan penasaran, aku akan spill tokoh-tokohnya yang terlibat dalam buku ini. Meskipun di sini judulnya cuma Respati, otomatis nggak mungkin dong tokoh ini isinya cuma satu orang. Akan ada karakter-karakter pendukung yang bikin bumbu-bumbu cerita atau bikin ceritanya lebih dinamis dan seru dibaca. Awalnya nih kita ngomongin Respati dulu. Respati ini seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, dia karakternya seperti apa, kemampuannya seperti apa, dan Respati ini dibantu oleh tokoh kedua yang namanya Wulan. Wulan ini menariknya teman-teman, dia ini satu-satunya orang
yang mimpinya tidak bisa ditebus oleh Respati. Dan Wulan ini membantu banyak tentang proses Respati untuk mengenali dirinya sendiri gitu. Sebagaimana yang cerita remaja di mana ada cewek dan cowok, Respati dan Wulan pun ya sebagaimana mestinya, di mana mereka jatuh cinta akhirnya dan mereka saling bahu-membahu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Wulan ini memberikan banyak informasi, termasuk informasi yang dibutuhkan oleh Respati. Misalnya dia butuh ketemu sama seorang ahli yang bisa menerjemahkan apa yang terjadi. Ditemukannya lah dengan Dokter Lesmana. Dokter Lesmana ini adalah pamannya si Wulan yang sama-sama memiliki kemampuan oneironautics ini. Dan dia menjelaskan banyak hal apapun yang si Respati ingin tahu. Dijelaskan dari segi ilmiah dan segi medis tentang bagaimana cara mengendalikan mimpi, bagaimana dia bisa mengatur dirinya sendiri, seperti itu. Dari Dokter Lesmana itu pula ketemu dengan yang namanya sosok Mayang. Mayang ini adalah salah satu korban yang juga meninggal dalam keadaan tragis. Dan Mayang ini adalah anak dari Dokter Lesmana sendiri, yang mana otomatis dia adalah sepupu si Wulan. Nah, dari sosok Mayang inilah ada kode-kode tertentu yang bisa membantu Respati menemukan siapa si dalang manusia berjubah hitam ini. Dan bagaimana cara taunya, yaitu Wulan yang cerita. Wulan ini ngasih tahu banyak hal tentang Respati, apa yang dia alami ketika masih bersama Mayang. Dia tak ngasih informasi lah bahwa si Mayang ini juga pernah mengalami ABCD, yang bisa jadi kode buat Respati menelusuri mimpinya sendiri. Setelah Mayang ada juga yang namanya Tirta. Tirta ini adalah seorang remaja, temennya Wulan dan Respati satu sekolah. Dan Tirta ini termasuk orang yang akhirnya tahu kemampuan Respati. Tirta punya bapak yang namanya Yudhistira. Yudhistira ini adalah pengacara tersohor yang berhasil memecahkan kasus-kasus besar. Dan usut punya usut, Yudhistira ini ternyata punya sesuatu yang misterius gitu. Respati sendiri adalah sosok yang yatim piatu. Dia tinggal bersama nenek dan kakeknya di sebuah rumah. Jadi nenek dan kakeknya ini berperan menggantikan sebagai orang tuanya Respati. Respati ini sebenarnya adalah seorang kakak yang punya adik bernama Anggara. Anggara ini menjadi clue di akhir cerita bahwa dia memiliki peran dalam cerita ini. Kesan aku terhadap buku ini adalah awalnya aku nggak expect apa-apa, jadi aku membiarkan diri aku menikmati plotnya sebagaimana pembaca pada umumnya. Sampai akhirnya aku menemukan plot twist yang bikin kaget gitu. Plot twistnya ini bener-bener aku nggak mikir sih, kok dia ternyata pelakunya gitu. Padahal kita tuh udah mencurigai orang lain gitu, udah mencurigai tokoh A gitu, untuk oh ini jangan-jangan dia yang jahat. Jadi kita biarin diri sendiri buat tahu bahwasannya gimana caranya si tokoh si Respati ini mencari tahu dalangnya gitu. Gimana caranya dalangnya ini akhirnya pada ketahuan gitu. Ternyata dalangnya sendiri itu bikin kaget sih, ternyata orangnya berbeda. Itu sih yang bikin aku akhirnya merasa ini respon positif aku di sini gitu. Terus kedua juga aku nggak expect ternyata di akhir cerita itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kayak ada cliffhanger yang bikin aku mikir, oh ini ada sequelnya kali. Jadi penulis ini sebenarnya berhutang penjelasan bahwasannya ada hal yang belum diceritakan dalam novel ini. Apakah ada seriesnya apa gimana? Kalian tanya sendiri deh ke penulisnya, mudah-mudahan sih ada penjelasannya setelah ini kan. Selanjutnya buat kalian yang sering kali nonton film-film superhero, plot dalam buku ini juga kurang lebih diceritakan seperti itu, dimana Respati ini menjadi tokoh utama yang sekaligus hero-nya dalam berusaha untuk memenangi si tokoh antagonisnya. Jadi gimana caranya dia melawan, dia kumpulkan powernya, terus dia bertarung gitu untuk memenangi kasus ini gitu. Ini aku ngerasa bener-bener kayak film superhero. Jadi ini kelihatan sih plotnya ini disusun secara rapi, jadi nggak asal-asalan juga. Sekian dari aku teman-teman gitu. Anyway, terima kasih banyak udah nonton video ini.
Dan mohon maaf banget karena aku sempat libur beberapa minggu. Dan sebagai permintaan maaf aku akan kasih satu sampel buku Respati. Sesuai janji aku yang di awal, bahwasanya aku akan kasih satu sampel buku ini kepada satu orang yang beruntung. Caranya gampang, kalian cukup subscribe aja channel ini dan komen di kolom komentar terhadap pertanyaan ini. Jadi kalian tinggal jawab aja ya. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi yang masuk tahun kedua ini, sebenarnya kalian pengennya baca buku yang kayak gimana sih gitu. Misalnya kalian pengen baca buku non fiksi yang ceritanya tentang self improvement, atau kalian pengen baca novel yang bercerita tentang romansa misalnya romansa remaja, atau romansa kayak perkantoran, metropop gitu. Dan kalian sertakan alasannya. Misalnya kalian pengen baca novel remaja romansa, itu alasannya kira-kira kayak pengen aja cerita yang manis-manis atau kayak gimana. Kalian kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan giveaway ini akan aku tutup selama 1 minggu, batas akhirnya tanggal 8 September. Dan tanggal 8 September ini akan aku umumkan di kolom komentar siapa yang berhak mendapatkan hadiahnya. Dan gimana sih pengumumannya? Jadi buat komentar yang aku reply itu adalah yang menang, karena aku minta data dirinya untuk mengirim satu buah sampel buku Respati ini. Buat kalian yang penasaran buku ini dan merasa males banget ikut giveaway, yaudah kalian gampang banget tinggal cari di toko buku terdekat. Kalau misalnya di kota kalian entah ada atau enggak, atau misalnya kalian gak tahu udah bisa kesana atau belum, gampang kalian tinggal check out lewat rumah kalian sendiri, lewat handphone, dan beli lewat e-commerce atau online shop. Pastikan buku yang dibeli adalah buku yang original, buku yang asli. Jadi buku itu akan datang ke rumah kalian sendiri gitu setelah kalian check out. Gampang banget. Dan pastikan buku yang kalian beli bukan buku bajakan ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.